Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu sehat dan tambah semangat. Anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar materi klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.2 kompetensi pengetahuan yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kompetensi keterampilan menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain berdasarkan ciri khusus kehidupan yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Tiga, mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup di sekitar berdasar ciri yang diamati. 4. Membuat perbandingan ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 5 kingdom. Baik anak-anak, peta konsep pembelajaran kita kali ini adalah makhluk hidup. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara pemberian nama atau tata cara pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup nanti kita akan mempelajari klasifikasi sistem 5 kingdom. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar apakah klasifikasi itu, kemudian mengapa perlu klasifikasi, dan bagaimana cara melakukan klasifikasi. Kita mulai anak-anak. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri yang dimiliki. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini kita sebut dengan taksonomi. Mengapa perlu dilakukan klasifikasi? Mengapa ya? Coba perhatikan gambar berikut. Ada dua penjual buah. Kita sebut penjual buah A dan penjual buah B. Penjual buah A, ini kita lihat di sini buahnya tercampur menjadi satu, tidak tertata dengan baik. Sedangkan penjual B, buah-buah sudah tertata dan terkelompok sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, anak-anak, di antara penjual buah A dan B ini, manakah yang memudahkan kalian untuk membeli buah? Tentu jawabannya adalah penjual buah yang B. Kenapa? Karena kita akan lebih mudah untuk memilih dan mengenali buah yang akan kita beli. Nah, inilah anak-anak merupakan salah satu dari tujuan khusus klasifikasi, yaitu apa? Mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan umum klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ini adalah tujuan umum dari klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kemudian, berdasarkan ciri bentuk tubuh luar yang kita sebut dengan morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian, yang ketiga adalah berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Ini adalah dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Contoh klasifikasi berdasarkan manfaat. Pertama, jenis makhluk hidup yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Kemudian, ada jenis makhluk hidup yang dapat dipakai sebagai obat dan yang tidak dapat dipakai sebagai obat. Kemudian, makhluk hidup yang berbahaya dan tidak berbahaya.
Selanjutnya contoh klasifikasi berdasar ciri tertentu. Ini ada makhluk hidup yang dikelompokkan berdasarkan gerak aktif dan gerak pasif, kemudian berdasarkan ukuran tubuh, sehingga kita kenal ada hewan bertubuh besar dan hewan bertubuh kecil. Pada tumbuhan, ada tumbuhan pohon, tumbuhan perdu, dan semak. Berdasarkan habitat, kita mengenal adanya hewan darat dan hewan air. Pada tumbuhan, juga kita kenal ada tumbuhan darat dan tumbuhan air. Kemudian juga berdasarkan fungsi alat gerak tertentu. Klasifikasi berdasar struktur tubuh luar dan tubuh dalam. Cara ini dipelopori oleh Carl van Lent atau salah satu tokoh klasifikasi yaitu Carolus Linnaeus. Adapun caranya adalah Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup ini dengan cara meneliti dan mengenali persamaan ciri struktur luar maupun struktur tubuh dalam berbagai jenis makhluk hidup yang akan dikelompokkan. Kemudian makhluk hidup yang memiliki struktur tubuh sama atau mirip dijadikan satu kelompok, sedangkan makhluk hidup yang memiliki ciri berlainan dikelompokkan tersendiri. Carolus Linnaeus juga memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan banyak atau sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Nah, anak-anak, makhluk hidup dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan takson. Apa itu takson? Takson merupakan prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi. Takson ini merupakan kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan takson ini adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kita lihat anak-anak tingkatan takson pada klasifikasi. Dari tingkatan teratas ini adalah kingdom atau regnum, kemudian filum pada hewan atau divisi pada tumbuhan. Kemudian tingkatan yang di bawahnya adalah kelas, kemudian ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Semakin ke bawah tingkatan takson, kesamaan ciri makin banyak. Karena kesamaan ciri semakin banyak, maka hubungan kekerabatan makin dekat. Sedangkan semakin tinggi tingkatan takson, maka kesamaan ciri makin sedikit, sehingga hubungan kekerabatan semakin tinggi tingkatan takson, ini hubungan kekerabatannya semakin jauh. Contoh tingkat takson dalam klasifikasi pada makhluk hidup. Kita ambil contoh pada hewan dan tumbuhan. Hewan kita ambil kucing. Kucing ini memiliki tingkatan takson dari kingdom. Kingdomnya adalah animalia, yaitu kerajaan hewan. Filmnya adalah chordata. Kemudian klasisnya adalah mamalia. Ordonya adalah carnivora. Familinya adalah Felidae. Genusnya adalah Felis. Spesies Felis domestica atau kucing rumah. Pada padi ini menempati kingdom atau kerajaan plantae, kerajaan tumbuhan. Divisionya, divisi ini satu level dengan tingkat filum pada hewan. Kalau hewan itu filum, pada tumbuhan adalah divisi atau divisio. Divisi padi adalah spermatofita, tumbuhan berbiji, klasis, Liliopsida, ordonya atau bangsanya adalah Poales, familinya adalah Poaceae, genusnya adalah Oryzae, dan spesiesnya adalah Oryzae sativa. Untuk penamaan nama ilmiah nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, anak-anak, jadi spesies padi Oryza sativa pada tingkatan spesies ini memiliki kesamaan ciri yang lebih banyak dibandingkan pada tingkat divisi spermatofita. Jadi kalau di spermatofita ini banyak sekali di sini tumbuhan yang bermacam-macam, sedangkan pada tingkat spesies ini hanya satu kelompok padi, sehingga antara padi yang satu dengan padi yang lain memiliki lebih banyak persamaan ciri dibandingkan pada tingkat kelas. Dengan demikian,
Semakin ke bawah, maka persamaan cirinya semakin banyak, berarti kekerabatannya semakin dekat. Sejarah perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Awalnya, makhluk hidup ini hanya dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem ini dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa makhluk hidup dibagi menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom Animalia, dunia hewan. Selanjutnya, sistem dua kingdom berkembang menjadi sistem tiga kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Ernest Haeckel mengelompokkan makhluk hidup menjadi tiga kingdom, yaitu yang pertama kingdom Protista. Protista memiliki ciri uniseluler atau multiseluler. Uniseluler artinya tubuhnya tersusun atas satu sel, sedangkan multiseluler adalah tubuh organisme memiliki banyak sel. Kingdom yang kedua adalah Plantae atau dunia tumbuhan, memiliki ciri autotrof. Tumbuhan bersifat autotrof artinya dapat membuat makanan sendiri karena tumbuhan memiliki klorofil. Kemudian eukariot multiseluler. Eukariot ini artinya sel makhluk hidup memiliki pembungkus inti. Multiseluler berarti tumbuhan sebagian besar memiliki banyak sel. Kemudian kingdom Animalia atau dunia hewan memiliki ciri heterotrof, artinya hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan eukariot multiseluler, selnya memiliki pembungkus inti dan memiliki banyak sel. Selanjutnya adalah sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom dikemukakan oleh Herbert Copeland. Herbert Copeland mengelompokkan makhluk hidup menjadi 4 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera. Ciri-cirinya memiliki inti tanpa membran inti atau disebut dengan organisme prokariotik. Kemudian yang kedua kingdom Protista, terdiri atas organisme bersel satu dan juga bersel banyak, bersifat uniseluler ataupun multiseluler. Kemudian yang ketiga adalah kingdom Plantae atau dunia tumbuhan, terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Pada sistem 4 kingdom di sini jamur masih masuk dalam kingdom Plantae. Kemudian yang keempat adalah kingdom Animalia atau dunia hewan, terdiri dari semua hewan dari protozoa sampai dengan chordata. Ini adalah sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom kemudian berkembang menjadi sistem 5 kingdom. Berikutnya adalah sistem 5 kingdom, dikemukakan oleh Robert Whittaker. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera, memiliki ciri uniseluler, prokariotik, contohnya adalah bakteri dan cyanobacter. Kingdom yang kedua adalah Protista, memiliki ciri uniseluler maupun multiseluler, bersifat eukariotik. Kingdom yang ketiga adalah kingdom Fungi atau jamur, memiliki ciri eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil, dan dindingnya terdiri atas zat kitin. Kingdom yang keempat adalah Plantae atau dunia tumbuhan, memiliki ciri uniseluler maupun multiseluler, bersifat eukariotik dan autotrof. Kingdom yang kelima adalah kingdom Animalia, memiliki ciri multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come up?